surga di Islam seperti apa? Oke, surga di Islam ya. Apa nggak senior dulu nih? Nanti dia. Oh, nanti ya. Biar dia pikir dulu jawabannya. Iya kan? Surga di Islam, monggo. Ya, kalau surga Kita di dalam dengar. Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak bisa, tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu, nanti konsepnya jadi abstrak kan. Nah, maka dipilihlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia sedekat-dekatnya. Oke. Nah, maka kata-kata surga dalam bahasa Arab itu jannah. Sebenarnya jannah artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup oleh hijau-hijauan sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang ada di taman kota, misalnya lalu dia ada pohon-pohon tinggi yang terus kemudian menutupi satu sama lain, tajuk-tajuknya itu. Nah, itu konsep jannah di dalam Islam. Nah, jadi kalau misalnya ini sedikit ngambil porsinya pendeta Marcel ya. Kalau misalnya di Katolik dulu ketika aku tahu, mungkin kalau dulu aku Katolik, namanya kan Garden of Eden. Nah, itu sama, garden kan ada konsep jannah. Jannah dibahasakan dalam bahasa Inggris jadinya garden. Nah, Eden itu adalah salah satu dari surga yang dikenal di dalam Islam, Jannatul Aden. Jadi Jannah Aden itu sama Eden. Jadi adalah surga itu konsepnya begitu. Maka kalau konsepnya adalah sesuatu yang tertutup, itu berarti ada dan hijauan, ada sungai-sungai di situ. Ada kemudian segala sesuatu yang menyenangkan manusia, pohon-pohon yang berbuah. Lalu kemudian aku pernah ditanya, kalau kita masuk surga kerjaan kita apa? Ngobrol. Seperti ini kerjaannya. Jadi artinya bahkan ulama-ulama bilang gini, kalau di dunia itu ada orang-orang yang beriman di dunia, ketika dia nanti masuk surga, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia rindukan ketika di dunia, ngobrol. Karena di surga itu literally kerjaannya ngobrol. Iya, itu juga aku penasaran itu. Nongkrong. Karena kan sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam surga, yang kita bayangkan itu kan segala sesuatu yang indah, nikmat ya. Betul. Itu penggambarannya kan ya? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu kita masih ada untuk menikmati itu? Nah, itu dia. Nah, karena memang kita berpatokan pada hadis yang awal tadi, maka sebenarnya penggambaran yang mendekati adalah memang akhirnya ya, bagi manusia, misalnya bagi laki-laki, yang paling tinggi tentunya adalah, mohon maaf, wanita, kebanyakan daripada kita. Itu ada penggambaran itu kayaknya tidak salah kalau pada Denny Sumargo itu kan ya. Kalau saya sih oke-oke saja. Melihat pada track record. Oke-oke saja. Cuma kan pertanyaan logikanya banyak umat ya, maksudnya. Lah kalau misalnya kita di sana, maaf ya, ada istilah bidadari dan lain-lain, loh kok jadi urusannya ada duniawinya? Ada syahwat, betul. Gitu. Nah, yang kalau aku tangkap sih sebenarnya adalah tadi sebenarnya kalau berpatokan pada awal sebenarnya itu cuma mungkin penggambaran yang paling ultimate ya, kenikmatan yang paling besar pada laki-laki. Mengenai kemudian kejadiannya gimana, yang sudah pasti sih tidak ada mata yang bisa yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar kata Rasul, dan tidak dibayangkan dalam hati manusia.